pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 5 yang saya hormati, Pak Menteri PU, Menteri Perhubungan, Kepala BMKG dan juga Kepala Basarnas. Pertama saya apresiasi kinerja Bapak-Bapak dan juga jajaran dalam pelaksanaan mitigasi Nataru 2004-2005 yang lalu. Namun ada beberapa sedikit catatan yang ingin saya sampaikan dari temuan lapangan dan juga apa yang Bapak Ibu tadi juga sampaikan. Pertama, yang disampaikan oleh Bu Dwi Korang terkait dengan mitigasi kita terhadap kebencanaan ini betul-betul Dwi Korita ya. Betul-betul harus jadi perhatian kita semua gitu. Karena kadang bencana ini datang nggak pakai assalamualaikum gitu. Di saat kita lengah dia datang gitu. Jadi terima kasih Bu untuk selalu mengingatkan kita ya aparatur pemerintah baik pusat maupun daerah. Dan ini juga terkait Pak Dodi, Pak Menteri PU. Kemarin kalau nggak salah Bu Dwi Korita ini berkunjung ke Desa Jetis ya Bu ya, Nusa Wungu di Cilacap yang kemarin Pak Kepala Desa menyampaikan katanya itu daerah rawan tsunami Pak karena berbatasan langsung dengan Australia ya, nah samudra itu. Nah kemarin disampaikan kepada kami Pak itu Jetis itu daerah wisata yang kalau sedang musim liburan itu luar biasa ramenya, itu bisa sampai 30.000 orang berkumpul pada satu waktu. Nah, untuk mengantisipasi apabila terjadi kebencanaan itu, mereka menginginkan adanya shelter untuk tsunami gitu. Kalau itu kemudian terjadi secara tiba-tiba, itu ada antisipasinya. Mungkin kalau masyarakat sudah begitu mengerti gitu ya, tapi kalau wisatawan ini jarang teredukasi bagaimana bertindak ketika ada bencana. Termasuk kepada Kepala Basarnas ke depan di era libur Idul Fitri ke depan ya. Ini juga sepertinya personil Basarnas ini saya minta untuk diperkuat ke tempat-tempat wisata, Pak. Ini seringkali terjadi banyak sekali musibah di tempat-tempat itu. Itu catatan untuk Basarnas dan juga BMKG. Dan untuk PU, Pak Dodi, ini kita evaluasi juga sekaligus memotret mitigasi untuk libur Lebaran. Jadi di saat saudara-saudara kita besok melaksanakan mudik ya dengan catatan-catatan kemarin di libur Nataru, ini perlu sekali lagi dengan apa yang disampaikan Bu Kepala BMKG tadi ya, titik-titik bahkan di bulan April itu juga cuaca ekstrim akan terjadi. Saya berharap mitigasinya ini betul-betul semakin dipertajam gitu. Terus kemudian jalur-jalur alternatif ketika ada pengalihan arus oleh Kakor Lantas, ini juga jalur-jalurnya dirapihkan Pak gitu. Jadi betul-betul longsor ya, jembatan putus dan seterusnya ini mudah-mudahan kita bisa antisipasi dari awal. Kemudian yang ketiga, Pak Dodi, Kepala PU, ini sekali lagi Pak terkait dengan banjir Pak. Ya, banjir ini musibah yang punya dampak turunannya besar sekali gitu. Ya, saya kok berpikir kita harus serius untuk berpikir menangani banjir ini, Pak. Karena kalau terjadi banjir, Pak, turunan kerugian kita itu ya yang sangat terganggu. Itu seluruh moda transportasi kita kena, Pak. Jalan raya kita rusak, jembatan kita jebol gitu, dan terakhir kemarin lalu lintas rel kereta api kita kehilangan bantalannya, Pak. Itu mengerikan sekali gitu loh, sehingga operasinya berhenti. Ini karena banjir gitu. Makanya saya berpikir ke depan Kementerian PU betul-betul Pak ini terkait dengan mengantisipasi banjir ini supaya uang kita yang sudah terbatas ini Pak ya itu bisa kita kelola dengan baik, mengatasi masalah banjir sehingga kerugian akibat banjir bisa kita eliminir. Itu untuk PU. Dan kemudian terakhir untuk Pak Dudi, Pak Menhub, ini
Pertama Pak Menhub, dari sampaian tadi catatannya di 2023 dan 2021 itu kalau kita hitung angka kecelakaannya ya per 1 juta itu 31,6. Namun di 2024 2025 ini itu angka kecelakaan per 1 jutanya itu naik, Pak. Itu menjadi 35,52. Jadi ini perlu untuk kembali dilakukan evaluasi yang mendalam ya dengan berbagai upaya yang harus dilakukan. Kemudian ini catatan penting Pak Kakor Lantas ya, Pak Aan menyampaikan di akhir tahun 2024 kemarin itu dalam rentang 2024 terjadi 1.150.000 kecelakaan dengan korban meninggal dunia 27.000. Ini luar biasa, Pak. Kalau kita hitung dibagi per jam itu 3 sampai 4 jiwa rakyat kita melayang di jalanan, di moda transportasi. Sehingga ini Pak Ketua, saya minta nanti ini untuk bisa kita jadikan salah satu kesimpulan untuk kita dalam pendalaman terkait dengan keinginan kita untuk zero case ini gitu. Sehingga nyawa rakyat kita ini betul-betul kita jaga, kita lindungi dengan upaya mitigasi yang baik. Kemudian yang terakhir, eh, ini terkait dengan perkereta apian, Pak. Kemarin sempat ada kasus sedikit di Jember ya, yang uji coba gerbong baru. Saya berharap itu tidak terjadi lagi ya, karena ini moda transportasi idola rakyat kita, kereta api ini, dan saya lihat sangat progresif, Pak Dirjen dan Balai Yasanya. Mudah-mudahan ketidakpresisian ini bukan diakibatkan oleh software bajakan ya Pak ya. Mudah-mudahan software yang digunakan oleh institusi pemerintah ini semuanya harus original ya, sehingga betul-betul hasilnya itu juga presisi gitu. Nah ini sempat viral kemarin dan saya dapat mendapatkan atensi untuk itu, sehingga berkendara menggunakan moda transportasi laut, udara maupun kereta api ini ke depan akan menjadi moda yang mengasihkan buat masyarakat kita untuk bepergian. Jadi itu saja Pak, terima kasih dari kami fraksi PKS. Sekali lagi terima kasih pada Pak Menteri, dan di akhir saya mengucapkan selamat kepada Bapak Dirjen yang baru di Kementerian PU yang kemarin baru saja dilantik. Kalau Kemenhub belum Pak ya? Belum ya? Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit Ketua. Tambahan sedikit saja. Tadi Ya, jadi silakan atensi, Pak Januar. ya atensi Ketua tadi terkait jumlah yang meninggal dengan kecelakaan ini. Saya minta di dalam kesimpulan ini kita masukkan mitra kita ya Pak Menteri Perhubungan PU itu sejauh mana rencana umum nasional keselamatan itu sudah berjalan, sudah sampai titik mana dengan semangat kita zero accident di 2035 itu. Jadi sehingga kita tahu progresnya ini sejauh apa gitu, Ketua. Izin Kira-kira Pak, gitu. ya izin Pak Enwar Arif, kalau dirangkum sebetulnya ini masuk ke sana Pak. Kalau poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4, dan poin 5, kalau kita gabungkan jadi satu sebetulnya mengarah ke sana. Jadi menurut saya tidak perlu dibuat norma baru Pak. Ya, ini pemikiran saya sudah cukup. Kalau ini semua dilakukan, ini sebetulnya menuju zero accident Pak. Ya, pertanyaannya Maksudnya pemerintah itu perlu kita masukkan dalam kesimpulan Ketua sebagai sandaran kita bekerja itu arahnya kita ke sana gitu loh. saya ini Zero cukup. accident ini perlu kita catat sebagai semangat kita menuju ke sana itu penting. Coba normanya saja Pak Arif, Bapak juga bantu normanya. Norma kesimpulannya bisa dibantu coba. Iya, jadi mengacu kepada rencana umum nasional keselamatan itu, gitu ya. Nah, langkah-langkah inilah yang memang harus kemudian kita monitor setiap kali kita melaksanakan rapat dengan mitra kita, gitu. Jadi semangat kita untuk mengarah ke zero accident ini dan langkah-langkah yang mungkin bisa extraordinary, bahkan kalaupun penting kita untuk melakukan membuat panja ke depan untuk keselamatan, apa boleh buat, gitu loh. Menurut saya penting semangat untuk zero accident ini, Pak Ketua. Ini menjadi semangat kita bersama.
Nggak, jadi begini, kalau beliau ini kan Komisi 5 DPR ini minta Kementerian Pekerjaan Umum, Komisi 5 ini minta Kementerian Perhubungan, ini kan bisa-bisa ini. Kita mengapresiasi, atau kalau nggak dibuat di poin 2 dalam rangka, jadi poinnya nggak bisa 1, 2, 3, 4 lagi Pak, ABCD semua jatuhnya. Itu kan umum sekali itu yang Pak Bapak sampaikan. Iya, jadi itu ditarik Pak Ketua. Betul, saya paham, maksud Pak Yanuar saya paham. Itu kan umum bahwa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menuju zero accident tahun 2035, Yes. 2035. Nah, ini semua ini kan bagian dari itu Pak ini. Yang kita sampaikan ini adalah poin-poin untuk menuju zero accident tahun 2035 ini. Jadi menurut saya tidak perlu lagi kita buat narasinya. Ini sebenarnya bagian dari upaya menuju zero accident 2035. Tapi eh, Pak simpan dulu, Pak Yanuar, kita simpan dulu itu. Kami mohon dari pemerintah dulu, termasuk terkait masukan dari Pak Arif tadi. Pak Yanuar, saya rasa ini adalah rangkuman keseluruhan, karena kalau mau masukkan norma itu, bingung kita mau simpan di mana, karena ini sudah roadmap menuju ke zero accident itu sendiri. Adakah yang tidak menuju ke sana? Saya rasa tidak ada. Ini semua untuk perbaikan. Ya, yang penting kita paham semangatnya. Oke. Itu Ya. Pak Ketua, Baik. sehingga mitra dan kita ini sama. Pak Ketua, Oke, baik. Ya. Pak Ketua. Kasih semua ya. belum. Ya, Saya Bu, Pak Ketua. silakan. Saya belum ngomong Pak Ketua. Ya, silakan. Jadi mungkin melengkapi yang dari Pak Yanuar, saya mengusulkan redaksional. Jadi redaksionalnya sehubungan dengan masih tingginya angka kecelakaan, maka semangat zero accident harus menjadi melekat pada kementerian terkait, begitu Pak. Supaya maksudnya ini kan kita ini kan masih melihat angka kecelakaan itu kan tinggi, bahkan rasio kecelakaan dibanding dengan 2023 itu masih tinggi. Saya kira nggak ada salahnya kalau kemudian ini menjadi di highlight Sama aja. terkait itu. Bu, jadi gini Bu, maksud saya gini, saya paham, saya sangat memahami yang Pak Yanuar itu sampaikan. Kalau kita sampaikan itu, tidakkah mengulang yang sudah ada secara makna keseluruhan gitu loh. Ini makna keseluruhan ini kan dalam rangka memperbaiki semuanya. Kalau ini bisa semua diperbaiki, arahnya adalah menuju zero accident. Nah, tidak perlu kita tambahkan makna itu lagi. Sebetulnya makna itu sudah termaktub di sini sebetulnya dari seluruh poin yang ada. Supaya tidak terkesan mengulang. Saya tidak guna juga mempertahankan itu gitu loh. Untuk kita tidak perlu berdebat kan. Kecuali kalau ada poin di sini yang tidak menuju kepada zero accident. Itu kita cabut. Barangkali itu jauh lebih oke. Karena rumah besarnya, kalau kita bicara zero accident, apa saja dari komponen dari zero accident, kan harus ada komponennya, Bu. Komponennya ya seluruh poin ini, komponennya menuju ke zero accident, pemahaman saya. Betul. Tapi kalau ada poin ini yang tidak menuju ke arah zero accident, nah Ibu koreksi. Barangkali itu pendapat saya. Apakah ada tambahan untuk menuju zero accident lagi? Selain dari sebut zero accident. Zero accident ini kan tujuan akhir. Nah, untuk menuju tujuan akhir kan harus ada tahapan yang harus kita lalui. Misalnya ada lem check, kemudian sehat sopirnya, bagus jalannya, bagus kapalnya, kan semua ada di sini. Ya kan? Itu kan cukup ya?